Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati balap sprint seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, serta panjang umur. Amin, amin ya robbal alamin. Gimana puasa hari ini? Mudah-mudahan puasanya lancar dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di sisi Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Gak terasa ini sebentar lagi mau lebaran. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tips cara memilih jamu merpati yang bagus atau yang baik untuk merpati kesayangan kita. Jadi di sini kemarin atau kapan ya, 2 hari yang lalu itu ada yang telepon saya. Jadi dia menanyakan dari Lampung. Jadi saya berinisiatif untuk membagikan buat teman-teman yang belum tahu. Jadi beliau ini menanyakan, "Bang, jamu yang bagus buat merpati kesayangan kita itu apa sih?" Nah, di sini saya akan bahas jamu merpati yang untuk merpati kesayangan teman-teman. Oke, sebelum kita bahas, yang baru hadir, subscribe dulu dong, biar kita bisa berteman. Yang sudah subscribe dan dukung channel saya, terima kasih. Yuk kita langsung bahas saja jamu apa sih yang bagus untuk merpati kesayangan kita. Oke, baik teman-teman, jadi kita untuk menentukan jamu yang bagus untuk merpati kita itu dilihat dari apanya sih bang? Apakah dari harganya yang mahal atau dari produk iklan yang bagus? Nah, di sini banyak juga yang menanyakan. Nah, ini juga beberapa senior juga berpendapat. Saya juga dapat masukan dari senior. Kebetulan sebelum ada yang menanyakan kepada saya itu, saya sudah bertanya dulu kepada senior. Jadi senior khususnya untuk wilayah Cirebon. Jadi saya juga pernah bertanya, "Om, gimana sih jamu yang bagus untuk merpati kesayangan kita tuh? Jamu yang apa? Apakah jamunya harus mahal? Apakah jamunya harus bermerek? Apakah jamunya yang sudah teruji? Apakah jamunya emang jamu yang udah dipakai merpati-merpati juara?" Nah, di sini jawaban dari para senior itu sangatlah berbeda-beda dan beragam-ragam. Nah, ini jadi saya ambil kesimpulan dari para senior saya, khususnya di wilayah Cirebon. Nah, ini saya akan sharing, saya akan bagikan buat teman-teman yang mengalami kendala, yang bingung menentukan jamu apa sih untuk merpati kesayangan kita. Jadi jamu yang terbaik untuk merpati kesayangan kita. Jadi gini teman-teman, jadi jamu mahal itu belum tentu cocok buat merpati kesayangan kita. Jamu murah pun apalagi ya teman-teman. Jadi di sini kita harus jeli memilih jamu merpati. Nah, sebagai contoh jamu yang bagus itu, jamu yang bagus dan cocok untuk merpati kita itu bisa dilihat dari ketika teman-teman menggunakan jamunya. Jadi gimana sih bang maksudnya? Jadi ketika teman-teman melatih merpatinya, nah ini untuk pengetesan saja ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman menggunakan jamu, di sini saya ambil contoh 3 jamu, jamu A, jamu B, dan jamu C. Jamu mahal, jamu nggak terlalu mahal, menengah ke atas, dan jamu yang paling murah. Nah, ketika teman-teman menggunakan 3 jamu ini, itu untuk cara pengetesannya. Yang pertama, teman-teman harus memberikan sesuai anjuran yang tertera di kemasan jamu tersebut. Nah, setelah teman-teman sudah menggunakan anjuran dari kemasan tersebut, nah di situ ada khasiat dan kegunaannya. Nah, di situ kita bisa mengaplikasikannya ke merpati kesayangan kita. Jika tidak berefek atau nggak pengaruh dengan merpati kesayangan kita, maka dinyatakan jamu tersebut tidak bagus untuk merpati kesayangan kita atau kurang cocok untuk merpati kesayangan kita. Terus yang kedua, teman-teman bisa ngetesnya dengan ketika merpatinya itu dilatih. Nah, dilatihnya usahakan sedikit capek ya teman-teman. Jadi sedikit capek atau kelelahan. Jadi yang biasanya teman-teman menerbangkan seumpamanya 10-15, nah sekarang ditambah sampai 20 atau 25. Usahakan merpatinya sampai capek atau kelelahan. Nah, terus teman-teman berikan jamu tersebut. Nah, ketika besoknya jamu itu bereaksi atau enggaknya itu terlihat. Nah, terlihatnya gimana bang?
merpatinya. Dari merpatinya, biasanya kalau jamu yang nggak bagus itu atau kurang bagus, kurang cocok terhadap merpatinya, jadi nggak berefek. Nah, contohnya gimana bang? Jadi merpati yang teman-teman kemarin latih itu kecapean, kelelahan. Nah, setelah diberi jamu tetap kecapean. Nah, giringnya pun biasanya hilang. Giringnya hilang, semangatnya berkurang, nafsu makannya berkurang. Jadi gairah tadinya giringnya ngeket. Nah, setelah diberi jamu itu, terus teman-teman latih, jamu itu tidak menimbulkan efek yang sangat cepat. Jadi kurang cocok untuk teman-teman. Biasanya jamu yang cocok untuk merpatinya itu biasanya ketika teman-teman baru pertama kali menggunakan itu langsung berefek. Jadi ketika teman-teman merpatinya kelelahan, dilatih terus-menerus. Nah, setelah itu teman-teman memberi jamu. Nah, esoknya itu merpatinya tetap stabil, tetap giring, dilatih pun tetap bagus. Nah, keesokan harinya teman-teman, berarti itu jamu yang cocok untuk merpati kesayangan teman-teman. Jadi bukan dilihat dari harga atau iklan, jenis iklan yang diedarkan oleh produk jamu ya teman-teman. Jadi paham di sini. Jadi jamu apapun ketika merpatinya tidak berefek atau tidak memulihkan tenaga, yang tertera di kemasan tidak sesuai dengan merpati, berarti itu jamunya kurang cocok. Jadi di sini kita boleh mencoba-coba jamu merpati yang dianjurkan para senior. Nah, ini kalau saya sarankan, saya pribadi saya tidak menggunakan jamu ini dan itu. Saya hanya menggunakan jamu buatan sendiri. Kalau teman-teman ingin membuat jamu seperti saya, teman-teman silakan cek di playlist. Ada cara pembuatan jamu untuk merpati. Nah, itu saya udah gunakan lama ya. Dari dulu saya menggunakan jamu tersebut. Nah, untuk merpatinya itu kalau dirasa saya, yang pertama harganya relatif murah. Yang kedua berefek, sangat berefek. Jadi ketika bongkar telur, ketika merpatinya loyo, merpatinya kendor, dengan saya memberikan jamu yang saya buat sendiri itu alhamdulillah. Jadi nggak ada yang namanya giring males, giring kendor. Setelah cabut telur pun langsung giring kembali. Nah, itu jamu yang menurut saya bagus. Jadi jangan berpatokan di harga, terus di iklannya teman-teman. Jadi setiap merpati itu membutuhkan nutrisi jamu yang berbeda-beda kalau menurut saya. Jadi kalau menurut teman-teman bebas ya. Jadi di sini teman-teman bebas memilih dan menentukan jamu apa sih yang bagus untuk merpati kesayangan kita. Nah, satu lagi teman-teman yang perlu teman-teman diingat, kalau teman-teman memberikan jamu kepada merpati, usahakan jangan merubah-rubah jamu. Jadi gini, apa sih bang maksudnya? Jadi kalau teman-teman menggunakan jamu sumpama merek A, teman-teman harus rutin memberikan jamu tersebut. Jadi nggak boleh nanti hari ini giringan pertama memakai jamu A, giringan kedua memakai jamu B. Nanti itu berdampak, pasti tidak akan mendapatkan efek dari jamu tersebut. Bang, kalau jamu ini gimana bang? Ini kan udah dipakai oleh senior. Teman-teman bisa dilakukan itu, kalau menurut saya itu bisa mencobanya sampai 3 giringan. Jika dirasa 3 giringan jamunya kurang bagus atau tidak berefek ke merpati, maka teman-teman segera ganti jamunya. Jadi jangan selalu berpatokan dengan harga yang mahal, iklan yang banyak. Jadi jangan begitu ya teman-teman. Usahakan teman-teman jadi mengetahui merpatinya. Nah, ini yang paling sering itu kalau biasanya teman-teman merpatinya nggak pernah dikasih jamu, nggak pernah dikasih doping, nggak pernah dikasih vitamin. Ketika teman-teman mendapatkan satu jamu yang dapat anjuran dari para senior terus berefek, gunakan terus teman-teman. Jadi terus jangan dirubah-rubah jamunya. Nah, itulah cara menentukan jamu yang bagus untuk merpati kita. Nah bang, nah ini juga ada yang bertanya lagi, bang, kapan sih kita memberikan jamu kepada merpati kesayangan kita? Nah, ini untuk pemberian jamu kepada merpati itu setiap penghobi itu berbeda-beda teman-teman. Ada yang siang hari ketika sebelum dilatih, 1 jam atau 2 jam sebelum dilatih itu diberikan jamunya. Ada yang setelah latihan. Kalau saya pribadi itu saya menggunakan jamu setelah pulang dari latihan. Berbeda ketika saya mau mengikutkan lomba. Jadi kalau saya mau mengikutkan lomba itu biasanya saya memberikan sebelum membawa ke lapangan 1 atau 2 jam itu saya memberikan jamu. Jamunya apa bang? Ya jamunya tetap seperti biasa. Jadi nggak ada jamu yang lain. Jadi kalau saya udah menggunakan jamu itu,
ya saya pakai jamu itu terus-terusan. Nah, itu untuk jamunya saya buat sendiri, rakit sendiri, racik sendiri, harganya murah, gampang didapat. Teman-teman bisa cek di playlist, ada cara membuat jamu. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman untuk pemberian jamu kepada merpati. Nih yang bertanya, kapan waktunya? Teman-teman bisa ditentukan sendiri, bisa siang, bisa juga habis latihan. Yang penting kuncinya harus konsisten. Jadi harus selalu, ketika teman-teman memberikan jamunya jam 4, ya harus jam 4. Ketika teman-teman memberikan sebelum berangkat ke lapangan, ya teman-teman harus selalu memberikan jamu sebelum berangkat ke lapangan. Nah, intinya itu harus konsisten. Jadi kita harus tepat waktu. Kalau jamunya harus diberikan malam hari, ya malam hari. Kalau siang hari, ya siang hari. Jadi rutinitas itu harus sesuai. Jadi harus tergantung kebiasaan dari teman-teman. Jadi jangan berpatokan teman-teman mendapatkan info terbaru, teman-teman langsung menerapkan ke merpatinya. Itu nggak bisa ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman memiliki rutinitas perawatan merpati, pemberian jamu siang atau sore hari, nah teman-teman ketika dapat masukan, teman-teman jangan merubah dulu. Jadi kita saring dulu pelan-pelan, nah baru ikutin. Nah setelah diikutin, teman-teman harus diterapkan terus-menerus, harus benar-benar menerapkannya. Yang penting itu kuncinya disiplin, bukan dari jamu yang mahal atau apa. Jadi, Bang, apakah jamu itu bisa menambah cc? Tidak ada jamu yang menambah cc. Nah, ini juga saya pernah nanya nih sama senior. Nah, itu juga saya diketawain sama senior. Jadi gini, Om, ada nggak sih, bener nggak sih Om, jamu itu menambah cc burung, cc merpati? Nah, seniornya menjawab dan sambil senyum-senyum, kalau ada jamu yang membuat merpati juara, merpati jadi balap, merpati menambah cc, ngapain ada burung-burung yang berterah? Ngapain kita harus membeli burung mahal-mahal? Udah aja kita beli jamunya, terus kita beli merpatinya di pasar, terus kasih tuh merpatinya jamu. Apakah dia bisa kencang? Nah, jadi di situ paham ya teman-teman jawabannya. Jadi nggak ada jamu yang menambah cc merpati, nggak ada jamu yang membuat merpati juara, nggak ada jamu yang membuat merpati jadi galak atau sebagainya. Itu tergantung dari burung dan karakter si burungnya. Jamu hanya untuk menunjang, jamu hanya untuk meningkatkan, memaksimalkan kinerja merpati. Jadi jamu itu tidak ada hubungannya dengan menambahnya cc kepada burung. Jadi burung tetap dari terah, yang paling penting itu terah dan bawaan sifat dari keturunan induk-induk leluhur. Jadi kalau merpati juara pun nih, dari terahan merpati juara pun, nah ke anak-anaknya belum tentu juara. Jadi itu kembali lagi kepada yang di atas. Jadi yang di atasnya kalau memberikan kita juara, ya kita juara. Nah tentunya itu juga harus kita melakukan perawatan yang sesuai yang dianjurkan para senior. Jadi merpati juara pun kalau tidak dirawat atau tidak dilatih atau tidak diberi jamu, mustahil akan juara. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi yang pertanyaan dari kapan sih pemberian jamu, jamu apa sih yang bagus, terus apakah jamu menambah cc? Nah saya sudah bahas di video selanjutnya, mungkin akan saya bahas lebih detail lagi. Oke, mungkin itu saja video cara menentukan jamu untuk merpati kesayangan kita. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nah, jika teman-teman memiliki pendapat, silakan teman-teman komentar, tambahkan pendapat agar teman-teman yang lainnya juga bisa mengetahui. Oke, nantikan video terbaru dari saya. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah dalam penyampaian. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.